Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aldania Zaratul Aulia dengan NIM 234010022. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang keseimbangan fasa. Nah, sebelum kita membahas materi utamanya, kita harus tahu dulu nih apa itu ilmu kimia dan ilmu farmasi. Nah, ilmu kimia sendiri itu ilmu yang mempelajari tentang benda atau materi yang dapat diubah dari bentuk yang ada dengan sifat tertentu menjadi bentuk lain dengan sifat yang berbeda. Yang kedua adalah ilmu farmasi, yaitu ilmu yang mempelajari cara pembuatan, pencampuran, formulasi, identifikasi, kombinasi, analisis, dan menstandarkan obat dan pengobatan, serta sifat obat, pendistribusian, dan cara penggunaan secara aman. Nah, eh, apa itu ilmu kimia farmasi? Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penemuan, pengembangan, identifikasi, interpretasi, dan cara senyawa biologis aktif pada tingkat molekul yang melibatkan studi identifikasi, sintesis produk, metabolisme obat, dan senyawa yang berhubungan. Untuk selanjutnya, kita eh, apa sih hubungan ilmu kimia farmasi ini dengan keilmuan lain? Yaitu yang pertama itu ada ilmu toksikologi. Apa sih ilmu toksikologi itu? Nah, ilmu toksikologi itu adalah bidang ilmu yang mempelajari tentang efek bahaya yang dapat ditimbulkan oleh bahan kimia atau zat pada manusia atau lingkungan. Nah, farmakologi, yang kedua ada farmakologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang zat kimia yang mempengaruhi fungsi hidup, baik sebagai terapi, penyakit, atau sebagai racun. Yang ketiga ada farmaseutika, yaitu ilmu farmasi yang mempelajari tentang teknologi pengolahan dan pengembangan obat-obatan, termasuk formulasi, produksi, dan pengujian obat-obatan. Yang keempat ada ilmu kimia, biokimia atau biologi, yaitu ilmu yang mempelajari proses-proses kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup dan yang berhubungan dengan organisme hidup. Dan yang terakhir adalah ilmu kedokteran. Nah, ilmu kedokteran sendiri itu suatu ilmu dan seni yang mempelajari tentang penyakit dan cara-cara penyembuhannya. Nah, sebelum kita membahas materi kesetimbangan fasa, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu fasa? Nah, fasa adalah keadaan suatu materi yang serba sama di seluruh bagian sistem, baik sistem dari komposisi kimianya ataupun keadaan fisiknya. Nah, fasa sendiri itu dikatakan sebagai suatu bagian sistem jika, ada tiga nih. Yang pertama, ada sifat yang homogen, istilahnya dengan dipisahkan dengan batas yang jelas ya. Terus yang kedua, itu sifat fisik dan sifat kimianya berbeda dari sistem yang lain. Dan yang terakhir, itu dapat dipisahkan secara mekanik dari bagian sistem. Nah, kita habis mempelajari fasa. Nah, sekarang kita membahas tentang sistem. Apa sih sistem itu ya? Sistem adalah suatu zat atau campuran dalam sebuah wadah yang dilengkapi dengan alat-alat yang memungkinkan penyelidikan pengaruh suhu, tekanan, dan perubahan konsentrasi atas keadaan zat-zat atau zat-zat tersebut. Selanjutnya, nah ini ada contoh dari fasa nih.
Nah, di sini ada gunung es. Nah, pada gambar ini ada gunung es, terus ada air yang mengelilingi gunung es itu, dan juga udara. Nah, eee, di gambar ini itu ada 3 fasa. Nah, fasa apa aja itu? Fasa padat, fasa cair, dan fasa gas. Dari mana? Nah, fasa padatnya itu sendiri dari gunung es itu. Nah, dan cairnya itu adalah air yang mengelilingi gunung es tersebut. Dan yang gasnya itu ialah udara. Jadi langit-langitnya itu gas. Di sekitar kita itu pasti ada gas-gas, Kak. Tuh. Oke, lanjut. Nah, di sini kita membahas apa itu sih kesetimbangan fasa. Setelah kita belajar fasa, komponen, eh, fasa, at fasa, terus setelah kita belajar fasa dan sistem, kita, sekarang mempelajari tentang kesetimbangan fasa. Nah, kesetimbangan fasa adalah suatu keadaan di mana sistem yang terdiri dari 2 atau lebih komponen, seperti padatan, cairan, atau gas yang mencapai keadaan yang stabil dan tidak berubah lagi. Dalam keadaan ini, komponen-komponen tersebut berada dalam kesetimbangan. Artinya, tidak ada lagi perubahan dalam komposisi atau struktur pada sistem tersebut. Kesetimbangan fasa itu dapat terjadi pada sistem yang terdiri dari 2 fase, seperti padatan dan cairan, atau lebih dari 2 fase, seperti padatan, cairan, dan gas. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tipe kesetimbangan. Yang pertama adalah ada kesetimbangan sejati, yang kedua ada keseimbangan metastabil, yang ketiga ada kesetimbangan tak stabil. Nah, selanjutnya ada istilah-istilah dalam keseimbangan fasa, yaitu ada komponen atau C, yaitu jumlah terkecil zat kimia terdiri yang dapat berdiri bebas. Komposisi. Setiap fasa harus dapat dinyatakan dalam zat-zat tersebut. Nah, penulisan komposisi ini itu dapat dipakai dengan tanda plus, minus, dan koefisien 0 di muka suatu komponen. Yang kedua ada derajat kebebasan. Nah, apa sih derajat kebebasan itu? Nah, derajat kebebasan adalah jumlah terkecil besaran-besaran variabel yang berdiri bebas. Nah, misalnya pada suhu, tekanan, dan konsentrasi yang harus ditentukan untuk menentukan keadaan sistem secara mutlak. Selanjutnya ada klasifikasi derajat kebebasan. Yang pertama adalah univarian atau monovarian, itu derajat kebebasannya itu berjumlah 1. Nah, sedangkan bivarian atau divarian itu derajat kebebasannya ada 2. Nah, dan yang ketiga itu trivarian, terdapat 3 derajat kebebasan sistem. Dan yang terakhir invarian, itu dia nggak punya derajat kebebasan, gitu. Selanjutnya itu fasa itu pasti memiliki aturan, ya kan? Nah, aturannya itu ada hukum fasa Gibbs. Apa itu hukum fasa Gibbs? Hukum fasa Gibbs itu dalam suatu sistem terdapat hubungan antara jumlah derajat kebebasan, jumlah komponen, dan jumlah fasa. Nah, hukum fasa Gibbs sendiri itu dapat menentukan sistem 1, 2, dan 3 komponen. Nah, berikut adalah aturan dari fasa, yaitu F sama dengan C min P plus 2. Nah, artinya itu
C berarti jumlah komponen, F berarti jumlah kebebasan, dan P itu jumlah fasa. Nah, selanjutnya kita akan membahas sistem satu komponen. Nah, sistem satu komponen itu sistem yang heterogen bila fasa dalam zat tersebut itu terdapat dua fasa atau lebih. Nah, zat itu disebut fasa bila sifat dan komponennya itu sama. Nah, apa itu aturannya itu jelas berbeda ya dari aturan fasa Gibbs sebelumnya. Itu dalam sistem satu komponen ini itu aturannya berbeda, yaitu ada F sama dengan 3P min P. Yaitu, kenapa sih kok aturannya beda? Dikarenakan itu fasanya itu tidak mungkin sama dengan nol. Maka derajat kebebasan itu maksimal berubah menjadi 2. Artinya, sistem keseimbangan satu komponen paling banyak itu memiliki 2 variabel intensif untuk menyatakan keadaan suatu sistem. Berikutnya, kita akan membahas diagram fasa. Apa itu diagram fasa? Diagram fasa itu diagram yang menyerupai suatu grafik yang menggambarkan perubahan bentuk suatu zat pada berbagai keadaan, tekanan, dan suhu, serta menyatakan hubungan antara suhu dan tekanan fasa zat. Nah, contoh dari diagram fasa itu bisa dilihat dari layar yang dipresentasikan. Nah, ini itu titik A itu merupakan titik triple ya. Titik triple. Jadi setiap zat cair pada suhu tertentu itu mempunyai tekanan uap jenuh. Jadi zat cair itu akan mendidih dalam keadaan terbuka. Bila ya tekanan uap jenuhnya itu sama dengan tekanan atmosfer. Nah, udara sendiri itu memiliki tekanan 1 atm. Maka air itu akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Baik, sampai sini saja presentasi materi saya hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.